Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Farhana Prihansyah, yaitu saya sendiri, Muhammad Angga, Muhammad Hudan Asalam, dan Muhammad Rifki Alveni. Pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait proposal kami yang berjudul Tanaman Hias Hasil Kultur Jaringan. Tanaman hias atau florikultur merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pengembangan florikultur di Indonesia sangatlah potensial karena memiliki pangsa pasar yang besar, baik itu dari domestik maupun mancanegara. Usaha budidaya tanaman hias di Indonesia sebagian besar masih melakukan metode konvensional, yang dimana terkendala pada ketersediaan bibit tanaman hias. Oleh karena itu, kultur jaringan merupakan solusi dari permasalahan ketersediaan bibit tanaman hias. Komoditas PKMK kami merupakan inisiatif untuk membuka pangsa pasar. Kami bermodalkan tanaman hias hasil kultur jaringan. Mengapa kami memilih kultur jaringan? Kultur jaringan mampu menumbuhkan lebih banyak tanaman dalam waktu yang singkat, serta kultur jaringan mampu memiliki presentasi perbanyakan yang cukup tinggi dibandingkan metode konvensional lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Hudan Asalam. Untuk Hudan, silahkan. Ya, terima kasih Farhan atas pendahuluannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang gambaran umum rencana usaha yang akan kami buat. Peluang pasar yang kami lihat di sini cukup menjanjikan, yaitu naiknya minat masyarakat terhadap tanaman hias melonjak saat era pandemi. Selain itu juga sumber daya manusia di tengah pandemi juga menjadi faktor utama. Sasaran jenis konsumen yang dari usaha kami meliputi konsumen penggemar tanaman hias dan konsumen penggemar dan penggiat budidaya tanaman. Untuk nilai-nilai yang lebih didapatkan customer dari produk kami adalah tanaman yang tidak memerlukan perawatan yang rumit dan cenderung mudah dirawat. Tanaman ini merupakan hasil dari kegiatan kultur jaringan yang cukup menarik untuk kalangan orang konservatif. Saluran yang berkaitan dengan usaha kami meliputi bagaimana hubungan antara kami dengan konsumen dapat terjalin, terdiri dari beberapa pendekatan. Secara direct meliputi penggunaan direct website, yaitu www.jartas.com, dan aplikasi tanaman hias di Android ataupun iOS. Pendekatan usaha kami agar dapat diketahui oleh masyarakat luas terdiri dari beberapa cara, yaitu paid promote dari media seperti Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter, serta mengkomunikasikan produk pada organisasi yang berkaitan dengan budidaya tanaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Angga. Baik, terima kasih Saudara Hudan. Saya akan melanjutkan mengenai gambaran umum rencana usaha kelompok kami. Hubungan dengan konsumen, kami memiliki beberapa cara dalam melakukan pendekatan, antara lain dalam bidang transaksi, yaitu terdapat pelayanan yang melayani pembeli serta menjaga tempat penjualan. Untuk jangka panjang, meliputi mengadakan kuesioner yang ditujukan pada konsumen. Untuk mengetahui apa yang diharapkan konsumen dari kita, meminta testimoni dari konsumen untuk diberikan pada calon konsumen. Kegiatan inti yang kami lakukan dalam usaha ini meliputi pengembangan teknik kultur jaringan, mencari tenaga kerja yang expert dalam budidaya dan kultur jaringan tanaman, mencari vas atau pot yang menarik, menyusun strategi marketing. Usaha kami tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Kami membutuhkan partner atau kolega untuk mendukung usaha ini. Berikut ini beberapa partner yang sudah kami targetkan untuk membantu usaha kami. Antara lain pengajar kultur jaringan yang handal, penyedia alat serta bahan kultur jaringan, pengrajin vas dan pot tanaman, dan influencers media sosial. Kami sudah membuat susunan biaya untuk melancarkan usaha kami. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha kami meliputi biaya listrik, biaya pembelanjaan, alat dan bahan, biaya pekerja dan pengajar kultur jaringan, dan biaya marketing, influencer, dan sales. Untuk metode saya serahkan kepada rekan saya Rifki Alveni. Kepada Rifki Alveni, dipersilakan. Baik, terima kasih Angga atas gambaran umumnya. Kali ini saya akan meneruskan terkait metode,
yang kelompok kami buat. Dalam bisnis usaha kultur jaringan ini, kami memiliki beberapa metode. Beberapa metode ini dikarenakan tanaman yang kami kultur tidak hanya satu jenis tanaman. Metode khusus ini antara lain ada metode kultur melati. Dalam metode kultur melati ini kami mengambil eksplan berupa ujung batang dan menggunakan medium murasigiskop atau MS sebagai medium untuk meregenerasi tanaman. Untuk tambahan CPT kami menambahkan diklorophenoxyacidic acid atau 2,4-D dan juga 6 benzyl aminopurin atau BAP dengan konsentrasi masing-masing 1 mg per liter untuk merangsang pertumbuhan kalus dan daun melati yang ditanam pada medium MS secara in vitro. Selanjutnya adalah metode kultur anggrek. Untuk kultur anggrek Dendrobium anosum, eksplan yang kami ambil adalah bagian tunas dengan tinggi 2-4 cm dengan jumlah daun 3 dengan 5 helai. Medium yang kami gunakan juga masih medium murasigiskop. Kami menambahkan air kelapa sebesar 50 ml per liter sebagai biokomponen atau nutrien kompleks yang ditambahkan dalam medium MS untuk menambahkan nutrisi yang terdapat dalam media tersebut. Yang selanjutnya adalah metode ketiga. Metode ketiga merupakan metode kultur mawar. Untuk kultur mawar kami menggunakan eksplan berupa batang mawar pada urus buku ke-1 sampai dengan ke-5. Untuk medium yang digunakan juga sama, yaitu medium murasigiskop. Ini demikian adalah metode yang kami gunakan, metode umum yang kami gunakan. Yang pertama adalah sterilisasi. Untuk sterilisasi sendiri adalah untuk meniadakan mikroba atau jasad-jasad renik agar tidak mengkontaminasi. Sterilisasi ini berupa sterilisasi alat dan bahan. Selanjutnya adalah membuat larutan stok. Membuat larutan stok ini adalah berfungsi untuk mempermudah dari pembuatan media, karena larutan stok ini merupakan larutan yang dibuat dari komponen-komponen penyusun media. Selanjutnya adalah pembuatan media. Pembuatan media ini adalah pencampuran dari semua larutan stok yang sudah dibuat, digabungkan sesuai dengan medium yang kami akan gunakan, yaitu metode media MS murasigiskop. Selanjutnya setelah medium telah selesai di eksplan yang akan digunakan, selanjutnya akan dimasukkan ke media untuk selanjutnya dilakukan inisiasi dalam proses perbanyakan atau regenerasi. Setelah ini kalus terbentuk, maka selanjutnya eksplan yang telah membentuk kalus tersebut dipindahkan ke medium selanjutnya untuk diinisiasi akar dan batang. Biasanya inisiasi yang dilakukan lebih dahulu adalah inisiasi akar. Jadi ZPT yang lebih konsentrasinya lebih dibanyakan adalah ZPT BAP atau ZPT sitokinin. Setelah inisiasi akar dan batang terbentuk, selanjutnya regenerasi mulai melanjut terus sampai terbentuk planglet, sampai terbentuk jaringan tumbuhan yang telah terdiferensiasi. Selanjutnya adalah proses aklimatisasi atau proses pembiasaan pada lingkungan baru. Di sini lingkungan baru kami menanam planet tadi ke media tanah dan masih di dalam rumah kaca. Selanjutnya setelah 2-4 minggu sekiranya tumbuhan tersebut telah cukup matang, selanjutnya kami bisa mengemas dan menaruhnya ke pot. Demikian sekiranya metode kami. Saya lanjutkan ke Hudan untuk menjelaskan anggaran. Baik, terima kasih Rifki. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait anggaran dana dan jadwal kegiatan pelaksanaan. Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan dari proposal bisnis kami, di mana pada bulan 1 dan kedua, kami melakukan persiapan yang meliputi persiapan bahan, media, dan alat. Lalu pada bulan ketiga, kami sudah mulai masuk ke proses pengerjaan kultur dari 3 tanaman, yaitu bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Lalu pada bulan keempat, tanaman hasil kultur yang telah kami persiapkan sudah siap diedarkan. Selanjutnya yaitu terkait anggaran dana, kami sudah mencantumkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis ini. Berikut ini merupakan anggaran dana. Untuk total anggaran berkisar 2.864.080 perak. Biaya tersebut sudah meliputi promosi, media kultur, alat kultur, bahan kultur, tanaman eksplan, dan ZPT. Sekian dari saya kembalikan kepada Farhan selaku Ketua Kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Sangat luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait proposal kami. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik
saya dan teman-teman kelompok 6 meminta maaf jika selama pembuatan video terdapat pengucapan yang kurang berkenan, dan juga kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu terkait proposal ini, dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekiranya itu dari saya selaku perwakilan dari teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.